itu sendiri. Dalam kesempatan ini, insya Allah Al-Khatib ingin menyampaikan satu kisah cinta yang dimiliki sahabat Nabi, yaitu sahabat Bilal bin Rabah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bilal bin Rabah dahulunya adalah seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia yang senantiasa disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Bilal dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar dan dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisah ini diriwayatkan dan diceritakan dalam banyak kitab-kitab sejarah. Di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiarul A'lamin Nubala, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq. Kisahnya bermula setelah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal dunia. Bilal sebagai muadzin atau tukang azannya baginda Nabi setelah Nabi wafat tidak mau lagi beradzan. Beliau bertekad tidak akan azan kecuali untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan untuk azan, untuk memasuki Masjid Nabawi saja berat bagi Bilal, karena ketika memasuki masjid, di setiap sudut-sudut masjid yang terbayang di hati Bilal adalah wajah dan sosok baginda Nabi. Begitupun Bilal ketika keluar dari masjid menyusuri jalan-jalan Madinah, yang beliau lihat hanyalah sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada akhirnya Bilal memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah. Beliau menghadap kepada khalifah waktu itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan menyatakan keinginannya. Bilal berkata, aku mendengar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, afdhalu amalin ahabbu amalin ilallahi al-jihadu fisabilillah. Sebaik-baiknya amal yang dicintai Allah adalah jihad di jalan Allah. Maka aku ingin berjihad di jalan Allah menuju negara Syam. Abu Bakar mencegahnya, Bilal, jika engkau keluar dari Madinah, siapa yang akan ada? Bilal menjawab, wahai Abu Bakar, jika dahulu engkau memerdekakanku karena Allah, maka biarkan aku pergi. Jika engkau dulu memerdekakanku untuk menjadi pelayanmu, lakukan apa yang kau suka. Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pun akhirnya membiarkan Bilal untuk meninggalkan kota Madinah dan hijrah ke negara Syam. Singkat cerita, setelah Bilal sampai di negara Syam, beliau mendiami daerah yang bernama Daria di kota Khawlan. Setelah lewat hari demi hari, bulan demi bulan, dan beberapa tahun, pada suatu malam Bilal bin Rabah bermimpi ketemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya baginda Nabi menegur kepada Bilal, ma hadhihi jafwatu ya Bilal. Wahai Bilal, kegersangan hati macam apa ini? Wahai Bilal, kejauhan apa ini? Ama ana laka antazurani. Bukankah sudah waktunya engkau untuk menziarahiku? Engkau meninggalkan kota Madinah sudah lama dan tidak pernah menjengukku. Suatu ketika langsung Bilal tersentak dari tidurnya dalam keadaan yang sedih dan menangis. Bilal pun menceritakan mimpi tersebut kepada istri dan keluarganya memberi izin kepada Bilal untuk berkunjung menziarahi kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Sesampainya memasuki kota Madinah, Bilal melihat jalan-jalan kota Madinah, pohon-pohon, bangunan-bangunan, yang terbayang adalah wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka meneteslah air mata Bilal semakin deras sampai dia sampai ke kubur baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menangis di kuburan baginda Nabi sampai wajahnya terjatuh ke tanah kuburan. Lalu
Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah waktu itu melihat Bilal datang ke kota Madinah, maka dia pun menemui Bilal dan menyatakan, "Wahai Bilal, mumpung engkau ada di kota Madinah, adzanlah sekali lagi untuk kami." Bilal mengatakan, "Aku tidak akan adzan kecuali untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Menolak permintaan khalifah. Kemudian bertemu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar pun menyatakan permintaannya yang sama, "Bilal, adzanlah untuk kami." Bilal pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Aku tidak akan adzan kecuali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Kemudian datang dua anak laki-laki kecil yang tak lain adalah Hasan dan Husain, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal melihat dua anak kecil itu, langsung memeluknya, menggendongnya dan menciuminya, karena di dunia ini tidak ada manusia yang lebih mirip dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kedua cucunya itu. Hasan punya wajah yang sangat mirip dengan Nabi, Husain punya perawakan tubuh yang sangat mirip dengan Nabi. Untuk melampiaskan rindunya, digendong dua anak itu dan diciuminya terus menerus. Kedua anak kecil itu berkata, "Bilal, aku rindu mendengar suara adzan." Bilal pun mengatakan, "Aku bisa menolak permintaan khalifah, tapi menolak permintaan kalian, aku tidak sanggup. Aku khawatir jika aku menolak permintaan kalian di dunia, di akhirat kelak Rasulullah akan menolak permintaanku." Maka Bilal pun menuju menara Masjid Nabawi untuk memandangkan adzan, untuk memuaskan hati cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal memandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penduduk Madinah seketika gembar, bergemuruh. Suara Bilal, ini suara Bilal, sampai asyhadu an la ilaha illallah. Seluruh laki-laki keluar dari rumahnya menuju Masjid Nabawi, sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan perempuan-perempuan keluar dari rumahnya sambil mengatakan, "Apakah Muhammad, apakah Rasulullah dihidupkan kembali? Apakah Rasulullah bangkit dari kuburnya?" Ini Bilal adzan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal hanya mampu memandangkan adzan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah karena tenggorokannya tercekap penuh air mata, dan diriwayatkan bahkan beliau sampai pingsan. Dan banyak sekali jamaah penduduk kota Madinah yang menangis sampai pingsan. Perawi menyatakan tidak pernah terjadi peristiwa penduduk kota Madinah, laki-laki, perempuannya, dewasanya, tuanya, anak-anak kecilnya menangis begitu banyak, selain yang pertama ketika Rasulullah wafat, dan yang kedua ketika Bilal adzan di hari itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini ada beberapa hal yang bisa kita jadikan pelajaran. Yang pertama, cinta kepada Nabi adalah sebagian dari iman. Dalam artian, jika kita melakukan ibadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi hati kita tidak ada cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, nama Nabi disebut, tidak bergemuruh hati kita, mulut kita tidak mengucapkan sholawat untuknya, maka iman kita dianggap belum sempurna. Baginda Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Tidak sempurna iman kalian sehingga aku Nabi lebih dicintainya daripada cintanya kepada dirinya sendiri, cintanya kepada orang tuanya, anaknya, bahkan seluruh manusia. Oleh karena itu, seyogianya setiap aktivitas kita,
Setiap ibadah kita yang kita lakukan itu dasarnya adalah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita ditanya kenapa engkau sholat, jawab, aku cinta kepada Nabi. Nabi memerintahkan aku sholat, maka aku sholat. Jika ditanya kenapa engkau baca Quran, jawab, aku cinta kepada Nabi. Nabi memerintahku baca Quran, aku baca Quran. Jika ditanya kenapa engkau tidak maksiat, jawab, aku cinta kepada Nabi. Nabi sedih jika aku maksiat, maka aku tidak maksiat. Sehendaknya seperti itulah aktivitas Muslim, seluruh aktivitas hidupnya berdasarkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai penutup, diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik, ada seorang yang bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, mata sah ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasul? Nabi balik bertanya, ma'adat talisa, apa yang kau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Sahabat tersebut menjawab, aku tidak mempersiapkan menghadapi hari kiamat dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa atau sedekah, kecuali aku mempersiapkannya dengan cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah SAW. Nabi pun gembira dan menyatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak di hari kiamat akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jika engkau cinta bersama Nabi, maka tempat kita di hari kiamat itu adalah bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul, wa biqaulihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, wa qala 'azza min qailin 'alim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi maka sholatain binadzar wa udhun bil khabar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah, wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatil qudsih, wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sittatul mutammin min al-asyaratil kiram wa an sa'iri ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la taj'al ahadin minhum fi umkina dhulamah wa najina bi hubbihi min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahdikil kafarata
المشركين المعتدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر وانصر إخواننا في فلسطين. اللهم اكشف قلوبهم وثبت أقدامهم وأهلك أعداءهم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر